اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه يا حبيب الله حبيب Sahabat Muslim, Islam di Indonesia terus berkembang sejak dulu hingga sekarang tanpa mengenal ruang dan waktu. Perjuangan Islam melebarkan sayapnya tidak kenal lelah, terus berlangsung mengikuti perkembangan zaman pada abad modern saat ini. Islam semakin luas dan dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya melalui media dakwah yang dilakukan para habaib, kiai, maupun ustadz di hadapan khalayak umum secara langsung. Namun seiring perkembangan zaman saat ini, syiar Islam melalui media pendidikan, salah satunya pondok pesantren, juga tidak kalah penting dan cukup efektif dalam menumbuh kembangkan rasa cinta akan keberadaan agama Islam dan ajaran-ajarannya. Teringat perkataan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pagi yang cerah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Orang yang menjaga di dalam tersebut orang yang baik, orang yang berakhlak. Maka alhamdulillah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kepada orang yang lebih tua dan bagaimana hati kita dengan orang yang lebih, itu adalah salah satu daripada ilmu yang ada di dalam diri kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi al-'azim. وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وعقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح. Keinginan turut mengembangkan syiar Islam bukanlah hal yang tabu bagi siapa saja yang memiliki niat tanpa pamrih ingin memajukan Islam. Sebut saja Kiai Haji Ahmad Kusasi BA yang pada tahun 1416 Hijriah atau bertepatan tahun Masehi 1996 lalu, dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang diberi nama Pondok Pesantren Nurul Ma'had di daerah Landasan Ulin, Banjarbaru. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ma'had ini tidak lepas dari andilnya kami punya kakek yang bernama Kiai Haji Ahmad Kusasi BA. Awalnya beliau memimpin Pondok Pesantren Al-Falah yang ada di Banjarbaru ini juga pada tahun 1976 sampai 1989. Setelah selesai beliau menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah, beliau membangun daripada Pondok Pesantren Nurul Ma'had yang ada
di Jalan Golf sekarang ini. Dan nama Nurul Ma'ad tadi diambil dari kita punya kakek, dan kakek mengambil nama dari kakeknya. Seperti kita punya kakek yang bernama Kiai Haji Ahmad Kusasi BA bin Haji Muhammad bin Haji Ma'ad. Nah, dari nama Ma'ad tersebut kita ambil dari nama beliau, yang artinya Nurul Ma'ad, cahaya untuk kembali. Yang mana kita tahu kita hidup di dunia ini untuk sementara, tidak selamanya. Kita tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang ditulis oleh Syekh Abdullah Basaudan, dunia kama hilil maqar wa innama hilil mamar. Dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat untuk kita menetap selamanya. Karena apa? Bakal ada kehidupan setelah dunia ini. Pondok pesantren Darul Ma'had yang terletak tidak jauh dari permukiman masyarakat yang didominasi umat Islam terdapat dukungan cukup luas dari masyarakat sekitar. Maka tidaklah heran jika saat ini tidak sedikit warga masyarakat yang turut andil bagian dengan mewakafkan sebagian tanahnya untuk digunakan sebagai tempat dilakukannya syiar Islam melalui pondok pesantren. Awal mulai membangun pondok pesantren terjadi pada tahun 1996. Dan mulai pembangunan sedikit demi sedikit sampai pada tahun 1998 kita mulai beroperasi dan mulai menerima namanya santri. Awal mulanya juga di sana digabung antara laki-laki dan perempuan. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membeli satu tanah yang bersampingan dengan pondok pesantren Nurul Ma'ad Lil Banin Putra, hingga kita membeli, setelah membeli diwakafkan oleh Kiai Haji Ahmad Ramadan. Kemudian dibangunlah pondok pesantren Lil Banat ini untuk perempuan pada tahun 2018 mulai pembangunan dan mulai beroperasi 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, mendidik dan membina anak sejak dini akan ilmu pengetahuan agama, utamanya agama Islam agar menjadi generasi Islami yang taat akan ajaran agama Islam, sudah selayaknya dilakukan. Keberadaan pondok pesantren saat ini pun tidak hanya terfokuskan pendidikan agama, namun pendidikan formal sebagaimana sekolah pada umumnya juga sudah mulai diterapkan. Hanya saja melalui pondok pesantren, nilai-nilai ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis jauh lebih mendalam, sehingga menjadi penguat diri dalam menjalani kehidupan kelak. Fahim Tunna? Fahimna. Insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Semoga Allah beri kalian ilmu manfaat. Amin. Paham. Jangan lupa dimurajai kembali ya pelajarannya. Salah hilap dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren itu adalah tempat untuk kita dekat dengan Allah. Tempat untuk kita dekat dengan Rasulullah SAW. Dan keberadaan mengenal Allah, juga mengenal Rasulullah SAW ini adalah ikatan yang tidak bisa diputuskan. Harus selalu digandengkan, bergandengan ini. Seperti kalau kita mengenal tentang 2 kalimat syahadat. Di dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Kalau seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan 1 kalimat saja, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka sah Islamnya tidak sah. Islamnya
tidak sah. Karena kenapa? Karena dia bersaksi hanya kepada Allah Ta'ala. Begitupun sebaliknya, ada orang mengucapkan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tetapi dia tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak sah. Maka dari itu, dengan kita mengenal dua kalimat syahadat ini, mengenal Islam ini, tempatnya yang paling utama, yang paling maksimal, yang paling bagus adalah keberadaan seseorang untuk belajar selalu di pondok pesantren. Orang yang belajar di pondok itu mengenal juga tentang sejarah-sejarah orang-orang soleh yang harus kita jadikan panutan dan idola. Selain Rasulullah SAW, hendaklah kita menjadikan orang-orang soleh itu sebagai idola kita, sebagai fans kita. Karena di dalam kehidupan mereka, laqad kana fi qasasihim ibratun laulal albab. Ya, karena Allah Ta'ala sendiri pun menyatakan dalam Al-Qur'an, karena di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di dalam kita menjalankannya, di dalam kita menirunya, yaitu apa? Orang-orang soleh. Dan tidak bisa didapatkan tiga ini, nah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan orang-orang soleh, kecuali kita menuntut ilmu, menyisihkan waktu anak kita di dalam pondok pesantren. Terakhir, bahwasanya pondok pesantren itu kenapa bisa saya katakan tempat yang mulia? Karena di dalamnya ada syariat Allah, sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak seseorang yang belajar keluar dari rumahnya, kemudian dia belajar di situ, tidak lebih bahwasanya dia telah berjalan di atas sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridwan bima tasna, dan malaikatnya pun meridhoi apa yang dia perbuat kepada mereka yang menuntut ilmu. Maka jadikanlah pondok sebagai tujuan di era akhir zaman ini, hingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, hidayah, dan taat kepada Allah, dan taat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap pola tingkah laku santri yang mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren ini memang cukup beragam. Mereka yang memang berniat memperdalam ilmu agama harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru yang bagi mereka tentu sangat jauh berbeda dengan lingkungan di mana mereka tinggal sebelum bergabung di pondok pesantren ini. Berbaur bersama dan menjalankan disiplin mutlak dilakukan. Mengingat kedisiplinan merupakan hal yang terpenting yang dapat menjadikan insan-insan Qur'ani memiliki akhlak mulia dan bermartabat. Sahabat Muslim menanamkan ilmu pembelajaran agar dapat diterima dengan mudah oleh para santri. Tentu memerlukan kesabaran dan cara tersendiri. Seperti yang dilakukan salah satu ustazah terhadap para santri. Untuk kurikulum yang kami pakai, di sini ada kurikulum pondok dengan kurikulum umum. Untuk kurikulum umum, kami menggunakan kurikulum Merdeka karena mengikuti dari Dinas Pendidikan. Untuk pondok sendiri kami menyusun sendiri. Dan fokusnya itu lebih ke fikih karena sesuai dengan visi sekolah kami. Untuk fasilitas yang tersedia di pondok kami itu ada asrama, terus ada ruang kelas, ada perpustakaan dan lab komputer. Staf pengajar di pondok kami kurang lebih sekitar 30 guru, terdiri dari ustadz dan ustadzah. Sebagai pengajar kami di sini karena memiliki santri yang mempunyai latar belakang yang berbeda, kami akan menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Kalau misalnya mereka lebih unggul dalam bidang agama, itu
bisa kami bimbing lebih belajar ke agama. Tapi kalau di bidang umum kami bimbingnya ke umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia kita bisa kembali rapat bersama-sama dengan Dewan Guru, para staf pengajar Pondok Pesantren Nurul Ma'ad Ilbanat. Jadi dalam pertemuan yang mulia ini Ulun mau bertanya dengan bebuhan para guru-guru baik ustazah maupun ustadz, bagaimana perkembangan anak didik kita selama sebulan belakangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wasallam wa ala. Seluruh dewan guru yang Ulun muliakan dan yang hadir di sini. Alhamdulillah perkembangan anak didik kita di Pondok Pesantren Nurul Ma'ad Putri ini semakin hari semakin berkembang. Di antaranya yang terlihat waktu pagi mau melaksanakan apel itu datangnya lebih cepat daripada biasanya. Kemudian masuk kelas, alhamdulillah semakin hari pun semakin meningkat. Artinya kada salang gurunya nang menunggu, muridnya sudah menunggu berdulu. Kalau dulu ya, itu biasanya gurunya yang nunggu. Wayah ini muridnya yang nunggu duluan. Artinya ada kemajuan dan ada semangat untuk belajar menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Ma'ad ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Itu aja dari Ulun, terima kasih. Sarana pendidikan ditempuh manusia untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi dirinya, juga orang lain di sekitarnya. Seseorang yang berpendidikan, segala tingkah laku dan perbuatannya senantiasa akan selalu terjaga. Sahabat Muslim, dalam Islam, sumber pengajaran dan petunjuk yang paling utama adalah Al-Quran. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Secara tidak langsung menerangkan bahwa basis segala ilmu adalah Al-Quran. Sebab nilai esensi di dalamnya akan selalu abadi dan relevan pada setiap waktu tanpa ada perubahan apapun. Dalam mempersiapkan generasi penerus berjiwa Islamiyah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pondok Pesantren Nurul Ma'ad menanamkan nilai-nilai keagamaan, sehingga tentu nantinya mampu menghadapi kendala-kendala di masa mendatang. Selain itu, melalui bekal pendidikan yang diperoleh,
diharapkan lahir manusia-manusia pembangunan yang tangguh dan dapat mengembangkan diri sendiri menjadi insan yang memiliki iptek dan imtek serta berakhlakul karimah dan peka terhadap kesetiakawanan sosial. Saya masuk di Pondok Pesantren Nurul Ma'at, taunya dari guru Abah. Yang saya dapatkan adalah pelajaran tentang kepribadian seorang murid kepada guru dan terhadap orang tua juga dan sesama teman. Saya berharap saya bisa membanggakan kedua orang tua dan membanggakan ustadz-ustadzah yang telah mengajar saya di sini selama 7 tahun. Saya ingin menjadi ustadzah. Awal bergabung di Ponpes Nurul Ma'at itu kayak asik kayak gitu. Kayak ngelihat juga di Instagram banyak Habib, Syaraib dari Hadramaut yang datang ke sini. Terus menambah ilmu agama juga. Rasanya rasa suka dukanya tuh jauh dari orang tua. Tuh belajar mandiri. Tuh, mulai menjadi yang lebih dewasa lagi. Sahabat Muslim, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Hadis riwayat Muslim.